Seks adalah image yang lekat pada pria. Bahkan ada yang bilang bahwa setiap beberapa menit sekali, pria pasti memiliki fantasi seksual meskipun hanya sekelebat. Bener gak mas bro? Gue soalnya kayak gitu bro. Hahaha. Penelitian ilmiah yang dilansir dari dailymail.co.uk mengamati hal ini. Penelitian yang menggunakan cacing sebagai medianya menjelaskan bahwa saat ditempatkan dalam wadah dengan konsentrasi garam, para cacing berjenis kelamin pria cenderung mendekatinya. Namun saat para cacing tersebut diperkenalkan dengan hormon seks, mereka menjauhi garam tersebut dan malah memilih untuk mendekati hormon seks. Hal ini semakin menandakan dengan jelas bahwa pria cenderung memprioritaskan seks daripada makanan. Pakli Dr. Richard Polo, peneliti dari University College London ini, mengatakan, jika selama ini bahan percobaan penelitian adalah dengan menggunakan tikus, maka kami mengganti dengan cacing yang ternyata secara biologis mereka memiliki kemiripan dengan manusia. Perilaku ini sebenarnya muncul hanya dalam diri pria yang sudah dewasa. Memikirkan tentang seks ternyata juga bisa membantu pria dalam usaha untuk memperbaiki sel otak mereka yang rusak. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa pria memang sering memikirkan seks. Bahkan mereka bisa memikirkannya sebanyak 19 kali dalam sehari. Gimana mas bro, sehari ngeluarin apa seberapa kali? Hahaha. Lanjut. Pasti pada sering bertanya-tanya, mengapa yang ada di otak laki-laki itu seringkali isinya roti gapit. Hahaha. Bahkan mungkin laki-laki dan seks tidak bisa dipisahkan sehingga seks dianggap sebagai pemuas hasrat bagi kaum Adam ini. Laki-laki memang dianggap sebagai penikmat seks utama sehingga seks seringkali dihubungkan dengan makhluk yang satu ini. Tapi apakah memang otak laki-laki isinya hanya sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas belaka? Ini jawabannya. Pertama, laki-laki menikmati seks. Bagi laki-laki seks adalah hal yang sederhana dan layak untuk dinikmati. Oleh sebab itu, bermain dengan sestoys atau menonton film XNXX bukan hal yang tabu, karena hal itu dianggap sederhana dan layak dinikmati. Film Ara-Ara Kimochi tidak selamanya mengindikasi seorang laki-laki sudah terobsesi dengan hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik untuk mana hal yang disukai atau tidak disukai oleh pasangan dalam hal ini. Lanjut. Kedua, kebutuhan akan seks. Otak laki-laki lebih sedikit memproduksi serotonin dan oksitosin, sehingga laki-laki memerlukan hal lain yang bisa menghasilkan kedua hormon tersebut. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan serotonin dalam tubuhnya adalah dengan smackdown di kasur. Untuk itu laki-laki lebih banyak membutuhkan permainan lato-lato dibandingkan dengan perempuan. Ketiga, hipotalamus berukuran besar. Hipotalamus merupakan bagian otak yang menjadi pusat dari kehidupan seks manusia. Otak laki-laki memiliki hipotalamus yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga kemampuan dan kemauan terhadap seks, emosi, dan tekanan darahnya akan lebih tinggi. Selain itu, hormon testosteron yang dimiliki oleh kaum laki-laki juga memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, sehingga kaum Adam satu ini memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi dan seolah-olah sulit dibendung. Keempat, laki-laki memikirkan seks tiap 30 menit. Dalam beberapa literatur mengenai kesehatan reproduksi, laki-laki cenderung memikirkan seks setiap 30 menit sekali sehingga ia bisa bercinta di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan kaum betina yang memerlukan waktu dan ruang yang tepat untuk melakukan hal ini. Selain itu, kaum laki-laki juga biasanya melepaskan tekanan yang dihadapinya pada saat bercinta. Berbagai kebutuhan emosional diluapkan melalui proses bercinta. Sehingga tidak heran jika saat pulang bekerja, sekslah yang ada di pikiran kaum lelaki. Sekian dulu pembahasan kali ini, Mas Bro. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Saya World Secret. Wassalam.